warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Ivana Fatihah dengan NPM 22411123 dari kelas manajemen 22B. Di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai mengetahui dan memahami pentingnya pengembangan sumber daya manusia. Pengertian pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan SDM adalah suatu usaha untuk meningkatkan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau organisasi dengan meliputi daya pikir dan daya fisik yang dimiliki setiap individu atau manusia dan menjadi unsur penting dalam kegiatan perusahaan. Pengembangan sumber daya manusia bertujuan untuk menciptakan perubahan positif bagi karyawan, meningkatkan produktivitas dalam bekerja, dan mengembangkan kemampuan karyawan sebagai individu serta menemukan serta memanfaatkan potensi karyawan untuk tujuan pengembangan diri sendiri dan atau perusahaan. Pelatihan sumber daya manusia. Pelatihan SDM dapat dilakukan dalam berbagai bidang seperti pelatihan kompetensi pedagogik bagi guru SD, memberikan wawasan mendalam khususnya bagi guru atau pendidik SD dalam menyusun dan mengelola pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik. Pelatihan fun coding untuk anak, mengajarkan anak-anak tentang pemrograman melalui kegiatan yang menyenangkan. Pelatihan manajemen, meningkatkan kemampuan karyawan dalam mengelola waktu, sumber daya, dan tugas-tugas yang diberikan. Pelatihan keterampilan teknis, meningkatkan kemampuan karyawan dalam menggunakan alat, teknologi, atau metode kerja yang baru. Proses pelatihan sumber daya manusia. Pertama, identifikasi kebutuhan pelatihan. Tahap ini dilakukan untuk menentukan jenis pelatihan yang dibutuhkan oleh karyawan atau individu sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau organisasi. Identifikasi kebutuhan pelatihan dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, atau survei. Kedua, perencanaan pelatihan. Tahap ini dilakukan untuk merencanakan pelatihan yang akan dilakukan seperti menentukan materi pelatihan, metode pelatihan, jadwal pelatihan, serta peserta pelatihan. Perencanaan pelatihan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta pelatihan. Ketiga, pelaksanaan pelatihan. Tahap ini dilakukan untuk melaksanakan pelatihan yang telah direncanakan. Pelatihan dapat dilakukan secara online ataupun offline, tergantung pada jenis pelatihan atau kondisi peserta pelatihan. Keempat, evaluasi pelatihan. Tahap ini dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas pelatihan yang telah dilakukan. Evaluasi pelatihan dapat dilakukan melalui tes, angket, atau observasi. Hasil evaluasi pelatihan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelatihan di masa yang akan datang. Adapun jenjang pelatihan. Jenjang pelatihan sumber daya manusia dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat pendidikan atau jabatan karyawan atau individu. Pelatihan sumber daya manusia yang efektif dapat membantu meningkatkan kualitas kerja karyawan, memotivasi kerja, efisiensi, dan efektivitas organisasi. Metode pelatihan. Metode ceramah. Metode pelatihan menjelaskan dari seorang ahli atau instruktur tentang topik yang akan dipelajari. Metode diskusi. Peserta pelatihan berpartisipasi dalam diskusi kelompok atau diskusi pleno untuk berbagai pemikiran, pengalaman, dan solusi terkait dengan topik pelatihan. Metode demonstrasi. Instruktur atau ahli melakukan demonstrasi tentang bagaimana suatu tugas atau keterampilan dilakukan dengan benar. Metode simulasi. Peserta pelatihan terlibat dalam situasi yang mensimulasikan kondisi nyata di tempat kerja. Metode e-learning. Pelatihan dilakukan secara daring melalui platform digital seperti aplikasi video conference. Pemindahan tenaga kerja. Mutasi. Pemindahan tenaga kerja dari satu posisi atau kelompok ke posisi atau lokasi lain dalam organisasi. Kedua, pelatihan dan pengembangan. Pemindahan tenaga kerja melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan untuk posisi baru atau tugas tambahan. Promosi. Pemindahan tenaga kerja ke posisi yang lebih tinggi dalam hierarki organisasi berdasarkan kinerja, potensi, dan kebutuhan organisasi. Promosi dapat melibatkan peningkatan tanggung jawab, wewenang, dan gaji. Keempat, rotasi. Pemindahan tenaga kerja antar unit atau
departemen dalam organisasi untuk memperluas pemahaman dan pengalaman mereka. Rotasi dapat membantu tenaga kerja mengembangkan wawasan yang lebih luas tentang organisasi dan memperoleh keterampilan lintas fungsional. Sekian penjelasan saya mengenai mengetahui dan memahami pentingnya pengertian sumber daya manusia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.